Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Kenapa sih nilai pasar Jay Itzes bisa naik gila-gilaan sampai tembus top 5 back termahal Asia? Wow. Jay Itzes baru aja bikin gebrakan. Market value-nya naik dari 10 juta euro ke 14 juta euro. Sekitar 130 miliar rupiah menjadi 243 miliar rupiah. Di akhir musim 2025-2026. Gak cuma itu, dia juga resmi masuk peringkat 4 back Asia dengan market value tertinggi. Di atasnya ada nama-nama besar. Rusanov 35 juta euro, Kim Min Jae 20 juta euro, Hiroki Ito 18 juta euro. Kenapa bisa naik drastis? 1. Konsistensi gila di Serie A. Itzes main 35 pertandingan, cuma absen 3 kali. Artinya, dia bukan pemain pelapis, dia pilar utama. 2. Menit bermain tinggi, total hampir 3000 plus menit. Ini nunjukin dia dipercaya penuh, bukan sekedar rotasi. 3. Performa stabil, bukan musiman. Rating dan kontribusinya konsisten sepanjang musim. Oke. Bukan cuma naik sesaat. 4. Main di liga top Eropa. Serie A itu liga taktis buat back. Kalau bisa bersinar di sini, valuasi langsung naik. Efeknya. Oke, jadi harga pasar pemain-pemain timnas Indonesia ada yang naik, ada juga yang turun ya. Salah satu yang naik itu Jay Itzes. Kemudian yang turun itu ada beberapa sih, ada Marcelino turun, Ole Romeni, Tom Haye, kemudian Saint Patinama. Itu market value mereka. Ya Allah, ini siapa yang lewat ini motornya nih? Semoga aman di jalan. Kita lanjut ya. Market value mereka tuh turun teman-teman. Ya, Jay Itzes naik, kemudian siapa ya? Verdong juga naik kayaknya. Kemudian Kevin Dix juga naik. Dan itulah harga pasar dari pemain-pemain Indonesia. Nah, yang menarik di sini Jay Itzes masuk dalam daftar pemain termahal di Asia, top 5 lah. Bahkan Indonesia ada di urutan keempat untuk pemain termahal di Asia, bukan Asia Tenggara loh. Kalau Asia Tenggara sudah pasti Jay Itzes nomor 1 ya. Nomor 1, top 1 pemain termahal di Asia Tenggara. Nah, ini kita bicaranya satu Asia, bro. Besar ini Asia, bro. Dan Indonesia masuk di situ, 4 besar, top 5 malah. Kita kasih kalah backnya Australia, ada di bawahnya Indonesia, oke? Dan ya semoga harga pasarnya Jay Itzes tetap naik terus dan ya diikuti dari pemain-pemain lain lah seperti Verdong, Kevin Dix dan pemain-pemain yang lain lah. Semoga harga pasar mereka itu semakin naik. Dan itu ya keuntungan buat Indonesia. Indonesia menyumbang pemain-pemain keren lah untuk Asia ini, untuk harga pasarnya itu. Jadi bersaing lah untuk market value-nya. Keren, bro. Setelah Luke Fikri yang udah join di sesi latihan timnas Indonesia, sekarang giliran pemain keturunan ini yang gabung. Dia adalah Mitchell Baker. Setelah Mark Klok yang nge-spill kedatangan Fikri, sekarang giliran Tom Haye yang nunjukin kalau Mitchell udah ada di sini. Garis keturunan Indonesianya didapat dari kakek nenek pihak ibu yang berasal dari Semarang dan Yogyakarta. Mitchell Baker merupakan striker jangkung berpostur 196 cm yang resmi dipilih oleh Colorado Rapids pada urutan ke-10 MLS Super Draft setelah tampil impresif bersama Georgetown University di level kampus. Fikri dan Mitchell kini tinggal menunggu persetujuan DPR dan prosesi sumpah WNI sebelum tampil untuk timnas Indonesia. Keduanya kemungkinan bakal melakoni debut perdananya bersama skuad Garuda di Piala AFF nanti. Nah, kalau menurut kalian, gimana dengan kedatangan dua amunisi baru timnas di era John Hartman ini? Oke teman-teman, jadi kita kedatangan dua pemain baru. Mereka sudah ikut training center kemarin, si Mitchell Baker dengan Luke Fikri ya teman-teman ya. Mereka sudah ada di Indonesia, tujuannya untuk training center. Ya, kok bisa gitu padahal belum naturalisasi. Ya bisa-bisa saja teman-teman ya. Ya, ini semua tergantung kesepakatannya John Hartman dengan PSSI. Ya mungkin mereka dalam proses ya. Kita tidak tahu sudah progresnya itu berapa persen ya untuk proses naturalisasinya. Tapi yang pasti dua pemain ini kalau mereka sudah gabung dengan training centernya timnas, ya sudah pasti mereka akan dinaturalisasi. Dan kita tidak tahu kapan prosesnya mereka akan sah jadi WNI. Tapi yang pasti teman-teman, dengan kehadiran dua pemain ini akan menambah kekuatan timnas Indonesia di lini depan dan membuat persaingan semakin ketat. Ya, kita jujur aja teman-teman ya, kita jujur sangat-sangat membutuhkan pemain depan ya. Karena sekali lagi
selama ini kita itu hanya mengharapkan oleh Romeni sebagai pemain nomor 9 atau ujung tombak di lini depannya timnas Indonesia. Kita punya pemain sayap seperti Emiliano Jonatas, tapi sayangnya dia lagi cedera. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengisi kekosongan di lini depannya dua pemain ini? Ya, kalau kita lihat statistiknya di liga masing-masing, di MLS, di Liga Super Australia, ini mereka bagus loh. Boleh dikatakan moncer nih, bagus mereka. Jadi menurut saya Luke Vickery dengan Mitchell Baker harusnya ya lebih cepat lagi proses naturalisasinya. Mungkin di FIFA Matchday tanggal 5, tanggal 9 mereka tidak main. Kemungkinan besar mereka bisa main nanti di Piala AFF atau FIFA ASEAN Cup ya, di bulan Agustus September nantilah, sekitaran itu. Tapi tidak masalah, mereka bisa main nanti di sana. Intinya sekarang mereka udah gabung dan kita tahu bahwa PSSI lagi proses naturalisasi. Karena ya tidak mungkin lah mereka mau datang ke Indonesia kalau tidak ada tujuan yang jelas begitu. Ya kita bersyukurlah PSSI akhirnya mendatangkan striker lagi, dan kali ini ada pemain-pemain yang masih muda usianya lah, prospeknya masih panjang dan mereka bisa dipromosi lah mungkin untuk senior ya, sekarang kan senior kan ya, mungkin masih bisa dipakai di kelompok umur lah, toh usianya masih sangat-sangat muda lah, boleh lah ya, keren bro. Kenapa pemain ini dicap sebagai pemain naturalisasi paling memalukan dalam sejarah timnas Indonesia? Dia adalah John van Beekering, striker asal Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek neneknya. PSSI sangat kepincut menaturalisasinya pada tahun 2011 karena ia bukan pemain sembarangan. Van Beekering adalah bintang besar yang berkarir selama hampir 11 tahun di kasta tertinggi Liga Belanda dan sukses mencetak puluhan gol bersama beberapa klub top Eredivisie. Namun, ia justru dicap sebagai produk naturalisasi terburuk sepanjang masa karena datang ke Piala AFF 2012 dengan kondisi fisik yang sangat gemuk, melar, dan kelebihan berat badan untuk ukuran atlet profesional. Kiprahnya di timnas Indonesia pun berakhir tragis. Ia bergerak super lambat, lebih banyak duduk di bangku cadangan, dan cuma mencatatkan 2 penampilan tanpa mencetak 1 gol pun. Nasibnya sekarang jauh lebih memprihatinkan setelah pensiun, di mana ia sempat ditangkap polisi Belanda karena tersandung kasus kriminal, mengalami kebangkrutan finansial, hingga terpaksa menyambung hidup dengan bekerja sebagai satpam klub malam. Oh kasihan, tapi ya itulah cerita hidup teman-teman, kadang naik kadang turun gitu ya. Tapi ya memang Indonesia pernah punya pemain naturalisasi yang boleh dibilang ya jauh dari ekspektasi masyarakat Indonesia, bahkan untuk timnas pun hancur. Ya bukan hanya si John van Beekering ini, sebenarnya ada beberapa lah, Tony Tuchel, kemudian ada beberapa nama lagi lah yang menurut saya naturalisasinya itu ya terkesannya terburu-buru dan ya tidak ada gunanya untuk timnas gitu ya. Ya salah satunya si John van Beekering ini teman-teman, cuma main 2 kali, ya itu pun ya tidak ada kontribusinya untuk timnas sama sekali, nihil. Main cuma ya mungkin ya asisnya untuk Irfan Bahdim mungkin cuma itu, tapi selebihnya ya tidak tahu lah. Dan itu memang menurut saya ya paling kelam lah di timnas Indonesia, dan ya, sekarang semoga tidak ada lagi seperti itu ya teman-teman ya. Kita harap sekarang naturalisasinya pemain-pemainnya bagus-bagus, tidak asal naturalisasi, dan yang terpenting setelah naturalisasi pemain-pemainnya jangan dipanggil ke ya, Liga 1. Harusnya ya dibantu lah, mereka tetap berada di Eropa ya, scouting lah kemana gitu kan, klub-klub yang bisa terima mereka, jangan ujung-ujungnya ke Liga 1. Sama saja bro, tidak ada gunanya. Tolak Belgia demi Belanda, malah gak dipanggil. Wes lah ke King Indo aja, Cak. Kabar menarik datang dari Pascal Struijk, pemain keturunan Indonesia asal Surabaya. Bek 26 tahun yang kini bermain untuk Leeds United itu kembali tak masuk daftar timnas Belanda untuk persiapan Piala Dunia 2026. Padahal performanya sepanjang musim 2025-2026 cukup impresif dan tampil solid bersama klubnya. Namun rupanya itu masih belum cukup memikat Ronald Koeman. Yang bikin cerita ini makin menarik, Pascal sendiri pernah terang-terangan menolak peluang membela Belgia. Alasannya jelas, ia ingin menunggu kesempatan memperkuat timnas Belanda. Setelah dicueki timnas Belgia dan Belanda, satu-satunya pilihan tinggal join King Indo, Cak Pascal. Usianya sudah 26 tahun ya, pemain sepak bola profesional yang bermain di Eropa kira-kira ya itu batas 29-30 usia emasnya udah habis. Oke, 31-32 udahlah, itu udah main di klub kecil nantinya, percayalah. Udah banyak kejadian seperti itu ya. Dia menolak Belgia, menolak Indonesia demi Belanda. Di Belanda tuh sulit persaingannya. Sangat-sangat ketat. Tidak bisa kita anggap remeh lah Belanda itu.
Banyaklah pemain-pemain yang lebih top dari Pascal Struijk ini. Banyak. Oke, di klub mungkin dia jadi kaptennya Leeds United, bermain di Premier League. Tapi ke timnas Belanda itu persaingannya Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Ake, ya kan. Masih ada lagi back-back yang lain yang secara kualitas itu setara, bahkan lebih dari Pascal Struijk. Iya, kemana seharusnya dia berada ya? Di Indonesia lah. Di Indonesia sudah pasti mungkin bisa jadi kapten ganti JITS. Akan jadi pemain utama, tidak pernah disadangkan itu. Yakin saya kalau pilih Indonesia. Indonesia jelas itu blueprintnya kan kita akan ke Piala Asia. Oke, sudah ada di Piala Asia, kita akan semifinal. Oke, akan ke Piala Dunia 2030. Ya harusnya dia pilih Indonesia. Karena usianya udah 26, bro. Jadi kalau dia masih menunggu Belanda lagi 5 tahun ke depan, percayalah dia tidak akan dipakai. Akan lahir pemain-pemain baru yang akan mengalahkan Pascal Struijk. Ya, jadi siapa sih yang harusnya dipilih? Negara mana sih yang harus dipilih? Ya Indonesia, bro. Indonesia pasti Pascal Struijk dapat tempat, itu yakin saya. Pasti dapat tempat ya. Resmi jadi satu-satunya negara Asia Tenggara di game EA Sports FC 26, Timnas Indonesia bikin sejarah besar lewat update gratis bertajuk The World's Game Update. Wow. Berdasarkan rilis data resmi EA Sports, status eksklusif ini membuat skuad Garuda tampil sangat autentik karena sudah dilengkapi logo Garuda, jersey asli, dan nama pemain resmi tanpa perlu modifikasi atau mod tambahan lagi. Meskipun tidak membeli lisensi resmi Piala Dunia 2026 dari FIFA, EA Sports punya cara cerdas tersendiri untuk menghadirkan vibes turnamen akbar dunia tersebut tanpa embel-embel nama FIFA. Caranya adalah dengan menciptakan mode turnamen fiktif baru berformat 48 negara mirip Piala Dunia, di mana kalian bisa memimpin timnas Indonesia bersaing memperebutkan trofi global yang tidak kalah megah. Pantasan di eFootball ya sudah tidak official lagi gitu kan. Jersinya udah beda gitu. Kita pilih Indonesia, jersinya udah ya, flat aja gitu. Jadi ya sekarang Indonesia jadi satu-satunya negara yang ada di EA Sport ya, dari Asia Tenggara ya. Jadi keren lah, Indonesia semakin maju sebenarnya. Cuma harusnya di real juga harus lebih maju lah, harusnya. Inilah alasan kenapa Lauren Ulrich harus menjadi target utama naturalisasi timnas Indonesia. Gelandang wonderkid berusia 21 tahun ini bukan pemain sembarangan, melainkan pemenang medali perak Fritz Walter 2023 sebagai salah satu talenta muda terbaik di Jerman. Kualitasnya teruji nyata karena ia merupakan langganan timnas Jerman kelompok umur mulai dari U16 hingga U20. Performa musim ini di kasta kedua Liga Jerman bersama FC Magdeburg juga sangat impresif, di mana ia menjadi pilar utama lini tengah dengan torehan 3 gol dan 3 assist dari total 2.601 menit bermain. Atribut visi bermain dan kreativitas tingginya dinilai sangat ideal untuk menjadi suksesor jangka panjang Tom Haye di skuad Garuda. Namun semuanya kembali lagi ke pemain, maukah ia bergabung dengan timnas Indonesia di usianya yang masih muda dengan konsekuensi karena akan mengubah statusnya menjadi non-Eropa? Oke, mungkin ya betul ada konsekuensi yang mereka harus pilih, dimana kalau mereka memilih Indonesia, maka mereka akan jadi warga non-Eropa dan pastinya pajaknya nanti itu mahal di sana ya. Dan ya kalau dia pilih Indonesia, dia punya kesempatan bermain pasti tinggi lah. Menit bermain untuk timnas pasti capsnya pasti akan banyak. Dan ya pastinya juga akan dipromosi ke timnas senior gitu. Cuma sekarang ya tergantung kebutuhan apakah John Hartmann selaku pelatih kepala membutuhkan Lauren Ulrich ini atau tidak begitu kan. Nah, sekarang kan semua tergantung pelatih nih. Kalau pelatihnya tidak mau atau tidak membutuhkan dan tidak masuk dalam rencananya dia, ya tidak mungkin dinaturalisasi. Tapi ya kalau masuk harusnya dinaturalisasi. Menurut kita mungkin si Lauren Ulrich ini bagus, harus dinaturalisasi. Tapi ya kalau menurut John Hartmann ya sabar dulu. Masih ada pemain lain yang mungkin kualitasnya sama dan tidak perlu repot naturalisasi ya. Lauren Ulrich itu harus di skip dulu. Cari pemain yang sama kualitasnya dan tidak repot gitu ya. Harusnya ya sabar-sabar dulu lah, tenang-tenang dulu ya. Kalau usianya masih muda, masih panjang waktunya untuk naturalisasi. Cari dulu pemain yang lain. Selebrasinya dianggap salah. Pundit Belanda ini sebut Maarten Paes tak layak bermain di Ajax karena selebrasi kemenangannya yang dianggap berlebihan.
What? Legenda Ajax Kenneth Perez melontarkan kritik tajam kepada Paes dengan berkata, orang-orang yang emosional seperti Paes seharusnya tidak bermain untuk Ajax. Komentar ini membuat posisi Paes rasa serba salah di mata publik Belanda. Jika Ajax kalah, dia pasti diserang sebagai biang kerok. Namun saat ia sukses menjadi pahlawan dengan menepis 2 penalti krusial, ia tetap dihujat hanya karena selebrasi kemenangannya. Padahal tanpa aksi heroik kiper Indonesia tersebut, Ajax dipastikan menanggung malu besar karena absen total dari panggung Eropa musim depan. Paes benar-benar sukses menyelamatkan muka klub, namun justru dibalas dengan standar ganda yang tidak adil. Agak lucu juga sebenarnya si pandit-pandit dari Belanda ini ya. Mereka entahlah standarnya seperti apa untuk kiper, untuk pemain Eropa, untuk pemainnya Ajax tidak tahu lah. Intinya yang pasti Martin Paes didatangkan dari MLS, dari FC Dallas itu dengan ya harapan besar dia jadi kiper utamanya Ajax Amsterdam. Ya dia datang ke Ajax Amsterdam, ya ekspektasi kita tuh sebenarnya tercapai gitu, bahwa dia datang ke Ajax kemudian jadi kiper utama menggantikan kiper yang pernah bermain, kiper utamanya Ajax yang sebelumnya. Dan dia buat banyak penyelamatan menurut saya. Dia buat banyak save, bahkan membawa Ajax ke UEFA Conference League. Itu berkat 2 save-nya dia waktu lawan FC Utrecht. Nah, kalau mereka bilang Martin Paes ini tidak layak bermain untuk Ajax, saya pikir ya kalau tidak layak, tidak mungkin dia direkrut, tidak mungkin dia dikontrak. Kalau tidak salah itu 2 atau 3 tahun loh jangka waktunya itu. Jadi ya sekali lagi bro, minta maaf ini pandit-pandit Belanda agak aneh memang kadang-kadang ya. Tidak tahulah standarnya mereka itu seperti apa ya. Giliran kalah, Paes yang jadi sasaran, ngamuknya mereka. Giliran menang selebrasi, salah juga bro. Kantol dia. Ya mau maki juga salah, jadi sudahlah. Intinya Paes masih jadi kiper utama. Yang penting belum diganti. Ya, kita dukung terus pemain-pemain Indonesia yang berada di Eropa. Semoga mereka bisa tetap bersinar dan bisa bawa nama Indonesia semakin tinggi. Oke? Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bro. Subscribe sekarang.